3 tim langganan Piala Dunia, semua juga tahu kalau Indonesia juga menjadi salah satu tim yang paling disorot di grup C. Mulai dari anggapan kalau Indonesia hanya sebagai pelengkap, sampai anggapan jika Indonesia paling tidak bisa mengunci posisi 3 atau 4 di klasemen akhir. Tentu saja semua opini tersebut punya landasan masing-masing. Jika acuannya adalah ranking FIFA, maka sudah pasti Indonesia adalah yang paling tidak diunggulkan. Tapi jika acuannya adalah kedalaman squad dan track record performa, Indonesia bagaimanapun masih punya peluang di grup ini. Itulah kenapa pelatih sekaliber Roberto Mancini tidak menempatkan Indonesia sebagai tim terlemah. Selain diisi para pemain dari Eropa, Indonesia juga punya pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia, serta punya ketua umum yang pasti Mancini pun tahu seperti apa track record-nya. Akan tetapi menurut back kesayangan football lovers, Ali Al-Bulaihi, Indonesia bagaimanapun masih belum dikatakan sebagai ancaman berarti. Namun jika acuannya adalah ucapan dari Mancini, tentu back 34 tahun tersebut sangat menantikan pertemuan melawan Indonesia. Dan sudah pasti, duel antara Justin Hubner dan Al-Bulaihi yang kita tahu sama-sama barbar adalah yang paling dinanti. Kendati kemungkinan itu baru bisa terjadi di pertemuan kedua karena di pertemuan pertama Justin harus absen lantaran akumulasi kartu. Ali Al-Bulaihi menjadi satu nama yang mungkin akan selalu dipantau oleh Timnas Mania. Sebab dalam kiprahnya, ia dianggap sebagai bek tengil yang hobinya memprovokasi lawan. Tentu saja yang paling diingat adalah saat ia melakukan provokasi kepada Cristiano Ronaldo di Liga Arab. Lalu Lionel Messi di Piala Dunia 2022, serta Son Heung-min di Piala Asia kemarin. Ya, beragam kontroversi yang dilakukan Al-Bulaihi membuatnya kini benar-benar jadi public enemy bagi setiap lawan yang dihadapi. Dan para pemain timnas Indonesia kemungkinan besar akan merasakan sendiri gimana tengilnya bek yang satu ini. Karena bagaimanapun bek Al-Hilal itu merupakan bek andalan yang udah punya 44 caps bersama timnas Arab Saudi. Lebih lanjut, dilansir dari media Arab, SBC, Al-Bulaihi secara tegas mengatakan jika Arab Saudi akan berusaha mati-matian untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia. Tidak peduli siapa lawannya, intinya ia bersama rekan-rekan yang lain akan melakukan apapun untuk lolos. Sementara saat disinggung soal laga melawan Indonesia, Al-Bulaihi juga merasa mengapa pelatihnya Roberto Mancini benar-benar meminta skuadnya untuk mewaspadai Indonesia, yang bahkan secara ranking jauh di bawah. Akan tetapi back tengil yang satu ini, sebagaimana dikutip dari Okezone, udah sedikit melihat dan mengamati lawan-lawan yang akan dihadapi di grup C, di mana kemungkinan Al-Bulaihi akan head-to-head langsung dengan Ragnar Oratmangun saat bersua Indonesia. Tentu, jika boleh fair, agak kasihan melihat Wahaji yang kalem dan penuh senyum itu harus mendapat perlakuan semacam itu dari Al-Bulaihi. Namun Ragnar sendiri menegaskan kalau ia sama sekali tidak akan gentar dengan siapapun lawan di round 3. Baginya, memang level lawan dihadapi di round 3 ini terbilang sulit. Akan tetapi, ia percaya kalau semua punggawa Garuda akan bersatu untuk bisa meraih hasil terbaik. Babak ketiga pastinya akan berat karena yang tersisa tim-tim terbaik saja. Tapi kita juga banyak kesempatan. Apapun yang terjadi, kita harus maju terus. Ucap Ragnar di kanal YouTube Sport 77 Official. Di sisi lain, tak sedikit pula yang menantikan kalau Al-Bulaihi ini akan duel melawan Justin Hubner yang kita tahu sama-sama barbar. Namun sayangnya ya tadi, Justin absen di pertemuan pertama lantaran akumulasi kartu, sehingga kemungkinan
Duel itu baru bisa terrealisasi di pertemuan kedua pada 19 November 2024. Nah, bagi Justin sendiri, seperti yang pernah ia utarakan, kalau semakin kuat lawannya, maka ia semakin senang. Karena sebagai pemain profesional, itu juga akan membantu melihat sejauh mana level yang ada pada dirinya saat ini. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya peluang Indonesia untuk bisa meraih poin maksimal dari Arab Saudi pun cukup terbuka. Memang di atas kertas, ranking kita kalah dan pengalaman kita kalah. Tapi berkaca dari catatan Arab Saudi dalam beberapa laga terakhir, sebenarnya Indonesia bisa kok punya harapan. Yap, Arab Saudi, meskipun di atas kertas ngeri, tapi ketika melawan Thailand pun, mereka keteteran dan cuma bisa imbang 0-0 di Piala Asia awal tahun 2024 lalu. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih 1 kali menang dan 1 kali imbang, sedang sisanya kalah. Maka dari itu, peluang Indonesia untuk meraih poin dari Arab Saudi itu masih terbuka, terutama di laga kandang. Sementara itu, ada kabar baik nih dari PSSI terkait Sinteyong, di mana menurut Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga, Sinteyong akan segera datang ke Indonesia lagi dalam waktu dekat dan kondisinya sudah membaik. Yap, sebelum ini diketahui kalau Coach Shin harus menjalani operasi pleuritis atau peradangan selaput paru selama 6 jam dan berat badannya turun 5 kilo. Nah, melihat itu semua, pokoknya yang penting Coach Shin sehat dulu dan pulih 100%. Baru setelah itu, beliau bisa fokus untuk menyiapkan skuad yang akan bertarung di round 3. Tetap semangat Coach Shin. Sehat selalu dan ingat kami di sini selalu siap mendukungmu. Jadi, berikan yang terbaik untuk Indonesia. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.